Afwan, apa yang sebaiknya dilakukan oleh pelayat saat melayat ataupun tuan rumah sendiri pada saat masih ada mayit? Karena mereka tetap berkeyakinan lebih baik baca Al-Quran daripada bengong dan malah ngobrol dekat mayit. Bagaimana Ustadz sebaiknya yang dilakukan? Syukron. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ya, tentu kita katakan diperbolehkan saja bagi seseorang untuk membaca Al-Quran dimanapun ia berada, ya. Tetapi kemudian kita tidak diperbolehkan untuk mengaitkan sebuah amalan dengan amalan lain kecuali dengan adanya dalil. Ya, demikian juga ketika seseorang berada di rumahnya, ketika dia berada di masjid, ketika dia berada di kantor, setiap waktu luang yang dimilikinya seyogianya dia isi dengan sesuatu yang paling bermanfaat. Dan membaca Al-Quran adalah amalan yang diantara amalan yang paling bermanfaat. Kalau itu yang dikatakan, maka seyogianya dimanapun dia berada, maka dia membaca Al-Quran tidak hanya ketika dia melayat saja. Bukankah potensi untuk mengobrol, bukankah potensi untuk berbicara yang tidak bermanfaat juga ada di saat kita berada dimanapun juga? Lalu kemudian mengapa harus dikaitkan dengan melayat mayit gitu? Ya, oleh sebab itu salah seorang ulama kita di Madinah ketika ditanya bagaimanakah muamalahnya orang terdahulu para salafus saleh dengan Al-Quran, jadi bagaimana sikap para sahabat, para tabi'in dengan Al-Quran ini, maka beliau menjawab, muamalah mereka dengan Al-Quran seperti muamalah kita dengan HP. Muamalah mereka dengan Al-Quran seperti muamalah kita dengan handphone kita. Begitu ada waktu luang langsung kemudian kita buka, apalagi yang terbaru di jejaring sosial ini. Ada lagi sedikit waktu luang, apalagi yang terbaru di akun saya ini. Dia selalu begitu ada waktu luang dia buka. Demikianlah para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in terhadap Al-Quranul Karim. Sayangnya saat ini yang dilakukan tadi ketika melayat gitu. Tetapi jikalau itu alasannya, maka kita katakan itu tidak boleh kita kaitkan hanya pada saat melayat saja. Ketika Anda mengobrol juga dengan orang lain, daripada ngobrol baca Al-Quran. Iya, kalau seandainya kebiasaan Anda seperti itu, maka merupakan sesuatu yang baik mengisi waktu Anda dengan membaca Al-Quran. Tetapi yang menjadi masalah adalah mengapa mesti kita khususkan di saat kita menjenguk orang yang sakit atau mengunjungi orang yang meninggal dunia, ya, atau sedang melakukan pelayatan. Ini tentu adalah dalam kondisi khusus. Walaupun kita katakan boleh saja membaca Al-Quran, tapi jangan diyakini itu merupakan sebuah kemestian. Selain baca Al-Quran, Anda pun bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendoakannya, ya, dan memuji kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh mayit. Ya, oleh sebab itu Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat ketika melakukan pelayatan, janganlah kalian menyebut sesuatu tentang mayit ini, kata Rasulullah, kecuali dengan kebaikan. Karena para malaikat akan mengaminkan apa yang kalian katakan. Kalian adalah para saksi-saksi Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Ya, di sana Nabi SAW tidak menganjurkan bacalah oleh kalian Al-Quran gitu. Ya, Rasulullah SAW tidak memerintahkan hal itu, walaupun kita katakan ia adalah sesuatu yang diperbolehkan. Tetapi kita katakan fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Sekarang adakah Nabi Ali Shallallahu Wasallam memerintahkan kepada para sahabat yang sedang melakukan pelayatan, bacalah oleh kalian Al-Quran di sekitar mayit ini? Andaikan itu ada, maka kita katakan bahwa itu merupakan sesuatu yang dianjurkan. Ketika kemudian perintah atau anjuran itu tidak ada dari Nabi Ali Shallallahu Wasallam, maka kita katakan hukum asalnya dikembalikan kepada kondisi seperti biasa. Kita boleh membaca Al-Quran, kita boleh berzikir, kita boleh mengobrol, ya, kita boleh melakukan aktivitas yang lain.
Jadi kondisinya adalah kondisi seperti kondisi normal. Al aslu baqaun makan ala makana. Anda mau baca Al-Qur'an sambil menunggu prosesi pengurusan mayit, ya, maka tidak menjadi masalah. Terus apa yang mesti dilakukan di saat kita melakukan pelayatan? Ya, bagi orang yang bertugas untuk mengurusi mayit, maka seyogianya mayit itu adalah sesegera mungkin untuk diproses. Jangan menunggu dulu keluarga yang datang dari Jakarta, keluarga yang datang dari Surabaya, yang dari Bali, dari mana-mana ditunggu, enggak. Rasulullah SAW beliau bersabda, asri'u bil janazah, percepatlah oleh kalian di dalam mengurusi jenazah. Kalau jenazah itu adalah jenazah yang baik, kata Nabi, maka berarti itu adalah sebaik-baik kebaikan yang engkau berikan kepadanya. Namun jikalau jenazah itu adalah jenazah yang buruk, maka berarti kalian akan lebih cepat melepaskan keburukan yang ada di pundak kalian. Jadi dalam proses pengurusan jenazah, walau itu jenazah baik atau buruk, maka itu adalah merupakan sebuah kebaikan, baik kebaikannya bagi mayit atau bagi diri kita. Wallahu ta'ala alam.